Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menjadi sebuah pertanyaan untuk Indonesia. Apakah bangsa kita ini sebenarnya sedang mengalami azab dari Allah akibat salah memilih pemimpin? Kepemimpinan berbasis kebohongan ini mengundang kemurkaan Allah. Azab itu berupa kezaliman dari penguasa pada semua level, yaitu memburuknya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah, rusaknya persatuan, konflik sesama umat Islam, terpuruknya daya beli bersamaan dengan nilai rupiah yang double negatif. Sudah daya beli jatuh akibat pengangguran dan PKHK, nilai uang pun juga merosot, serta rusaknya moralitas dari penegak hukum. Semua ini adalah akibat kehadiran para pembohong di puncak-puncak kepemimpinan negara serta pemerintahan. Lalu bagaimana mereka akan mampu menghentikan azab Allah kalau masih terus menumpuk kebohongan? Doa-doa para kiai dan ulama yang dikumandangkan pada acara-acara kenegaraan dan pemerintahan tidak akan sampai, apalagi terkabul. Mereka itu hanya pelengkap upacara belaka. Maka salah satu jalan perjuangan untuk kembalinya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa kita ini adalah kebangkitan para pejuang untuk melawan kebohongan. Sudah beberapa tahun ini kebohongan menyebar dan beranak pinak. Kita yang sadar akan hakikat realitas politik dan sosial ekonomi yang semakin buruk tentu merasakan betapa bangsa Indonesia ini terkepung dan juga terkooptasi oleh kebohongan-kebohongan yang sistematis, sehingga telah sampai ada kondisi yang membahayakan eksistensi kebenaran. Kalaupun semua ini tidak bisa dihentikan, bukan tidak mungkin, kebenaran hanya akan tinggal sebagai kenangan belaka, bahkan menjadi sebuah bahan olok-olokan. Karena memang, kebohongan adalah musuh besar peradaban. Sebagaimana kita tahu, Pilpres 2019 ditengarai bahwa merupakan pemilu yang curang. Pemilu yang curang tentu akan menghasilkan pemimpin yang jelas tidak adil. Pemilu yang curang akan menghasilkan pemimpin yang zalim, yakni pemimpin yang tidak menegakkan keadilan. Ya, mungkin sebaiknya saat itu Mahkamah Konstitusi menunda bagaimana sidang sengketa pemilu sampai pihak kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kecurangan pemilu. Karena rakyat biasa tentu tidak boleh menghakimi mereka sendiri ataupun melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku kecurangan pemilu, seperti mungkin saat itu adanya kasus tercoblosnya surat suara, gembok kotak suara yang mudah terbuka hanya karena pemindahan, perampasan formulir C1 dan juga kasus-kasus lainnya. Seperti kita tahu tentang contoh kasus tercoblosnya surat suara yang telah ditetapkan oleh Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Sekaligus ini adalah membuktikan bahwa kasus tersebut adalah sebuah kecurangan dalam pemilu. Kita memang harus taat hukum dan secara hukum dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP disebutkan bahwa yang diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah pejabat Polri. Pejabat Polri diberikan wewenang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, di mana dengan bukti itu membuat terang benderang tentang tindak pidana yang terjadi. Jadi jelaslah pihak kepolisian yang diberikan wewenang untuk mengumpulkan bukti dari para pelaku kecurangan pemilu, yang dapat dipergunakan untuk menelusuri dan juga mengungkap siapa sih dalang yang menyuruh para pelaku kecurangan pemilu tersebut, dan tentu hal itu adanya permufakatan jahat antara para pelaku kecurangan pemilu dengan sang dalang atau otak dari kejahatan itu. Jika pihak kepolisian tidak mau melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kecurangan pemilu saat itu, di mana diduga mendukung calon petahana, dapat digunakan sebagai bukti untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi, di mana hal itu untuk menunjukkan ketidakadilan dan ketidaknetralan institusi Polri sebagai dasar untuk mendiskualifikasi dari calon petahana saat itu. Ketidakadilan dan ketidaknetralan tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan dan juga kebencian dari rakyat terhadap institusi Polri.
Begitu pula pada kenyataannya Mahkamah Konstitusi maupun Bawaslu pun tidak bertugas untuk mereka menelusuri dugaan kecurangan pemilu itu. Dalam sebuah wawancara saat itu, mantan Ketua MK Mahfud MD berpendapat bahwa kecurangan pemilu merupakan urusan kepolisian dan bukan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diberitakan oleh Profesor Mahfud MD. Maka dia mendukung pihak kepolisian untuk menindaklanjut pelaku kampanye hitam yang merupakan bagian dari kejahatan pemilu itu. Pada kenyataannya, MK hanya menghitung suara. Jadi kalaupun paslon kalah dengan selisih 9 juta dan dengan asumsi 100 suara yang dicuri atau dicurangi per TPS, maka harus menghadirkan 90.000 saksi dari setiap TPS yang dicuri itu. Oleh karenanya, bolehlah alasan untuk menolak pengumuman KPU tentang pemenang Pilpres 2019 adalah karena KPU merekapitulasi ataupun menghitung hasil perolehan suara dari pemilu yang dipenuhi dengan kecurangan. Rekapitulasi manual perolehan suara berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional adalah produk hilir atau resultan dari proses pemilu yang dipenuhi dengan kecurangan. Ya, mungkin jadi sebaiknya kita juga jangan bersenang-senang terhadap kemenangan di atas kecurangan pemilu sehingga buta mata dan hati, yakni membiarkan dan tidak peduli dengan kemungkaran, seperti yang dilakukan saat kecurangan pemilu 2019 kemarin. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Jikapun dia tak mampu maka hendaknya mengubah dengan lisannya. Jika tidak mampu pula maka dengan hatinya, dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi mengatakan di dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal diam. Akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhoi kemungkaran itu dan ataupun tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkaran tersebut. Selain itu, negeri kita juga akan diazab oleh Allah jika membutakan mata dan hati sehingga membiarkan kemungkaran, yakni membiarkan kecurangan-kecurangan pemilu 2019. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mengazab manusia secara umum karena perbuatan khusus yang dilakukan oleh sekelompok orang, hingga mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, mereka mampu mengingkarinya, namun mereka tidak mengingkarinya. Jika itu yang mereka lakukan, maka Allah mengazab yang umum maupun yang khusus." Hadis riwayat Ahmad. Jadi, membiarkan kemungkaran dan membiarkan kecurangan pemilu akan mengakibatkan kerusakan atau azab. Kerusakan ataupun azab yang terjadi akibat perbuatan maksiat atau mungkar tidak hanya akan menimpa pelakunya, namun juga orang-orang lain yang tidak terlibat langsung. Realitas ini juga digambarkan oleh Rasulullah. Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang-orang yang melanggarnya bagaikan satu kaum yang berbagi-bagi tempat di sebuah kapal. Sebagian dari mereka ada yang mendapatkan bagian atas kapal dan sebagian lainnya mendapatkan bagian bawahnya. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal jika hendak mengambil air melewati orang-orang yang berada di atas mereka, maka mereka berkata, "Seandainya kita melubangi bagian kita dari kapal ini, niscaya kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas kita." Apabila mereka semua membiarkan orang-orang tersebut melaksanakan keinginannya, niscaya mereka semua akan binasa. Jika mereka mencegah orang-orang tersebut, niscaya mereka selamat dan akan menyelamatkan semuanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan pemilu yang curang akan jelas melahirkan penguasa negeri yang zalim atau penguasa negeri yang tidak akan menegakkan keadilan. Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka, pemimpin atau penguasa dusta itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, juga tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku, dan aku adalah dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai.